Pada episode kali ini, Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul The Assault on the Wall yang dirilis pada tahun 2013. Mengisahkan seorang security yang bekerja dengan gaji pas-pasan yang membalaskan keserakahan para pejabat bank yang membuat rumah tangganya hancur dan membuat istrinya tercinta harus bunuh diri karena tidak kuat menjalani hidup yang sangat menyiksa. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah perusahaan yang bekerja di bidang jual beli saham di Wall Street, Amerika Serikat, dalam kondisi krisis moneter yang berkepanjangan dan membuat bunga bank semakin meningkat tak karuan. CEO perusahaan yang bernama Jeremy langsung bertindak cepat dengan membuat kebijakan tak masuk akal dengan menugaskan para pegawai untuk sebanyak mungkin mencari klien demi kepentingan perusahaan semata. Scene film lalu terfokus pada sepasang suami istri yang bernama Jim dan juga Rosie. Di hari itu seperti biasa, Jim menemani sang istri untuk menjalani pengobatan tumor otak yang telah dideritanya. Sang dokter mengatakan jika Rosie sudah sembuh dari penyakitnya, namun harus rutin seminggu sekali untuk suntik hormon agar program bayi tabung yang sudah mereka impikan terwujud. Setelah menjalani pemeriksaan, Jim harus membayar biaya pengobatan dengan uang pribadinya lantaran asuransi sudah lepas tangan karena biaya yang sudah terlalu banyak. Hal tersebut membuat Rosie pesimis dan merasa dia adalah beban keluarga. Namun sebagai suami yang soleh, Jim mengatakan jika hal itu sudah menjadi kewajibannya dan Rosie tak perlu berpikir yang macam-macam. Keesokan harinya, Jim bekerja seperti biasanya, yaitu dengan menjadi petugas keamanan yang mengawal truk lapis baja yang berisikan uang yang akan disetorkan ke bank. Bersama dengan rekannya yang bernama Sean, Jim menceritakan kesulitannya yang sedang ia alami saat ini, dan beruntungnya Sean merupakan sahabat sejati yang selalu membantu Jim dalam kondisi sesulit apapun. Setelah jam makan siang, Jim dan Sean menemui dua temannya yang bernama Frank dan Freddy yang bekerja sebagai seorang polisi lalu lintas. Di meja tersebut ternyata bukan hanya Jim yang sedang kesulitan menghadapi krisis inflasi. Frank dan Freddy juga mengeluhkan dana pensiunan yang ternyata akan dikurangi oleh negara. Dan di sana Frank yang merasa kesal mengatakan jika perampok sesungguhnya adalah para pejabat di Wall Street. Satu pekan telah berlalu. Seperti biasa, Jim mengantar istrinya berobat rutin dan suntik hormon seperti biasanya. Di sana Jim kembali membayar dana pengobatan dengan uang pribadinya. Usut punya usut, sebelumnya Jim telah menginvestasikan uangnya di sebuah perusahaan yang diperlihatkan di awal film tadi. Ia berharap jika uang tersebut akan berkembang, namun kenyataan pahit menimpanya dan membuat uang tersebut terancam akan hangus. Jim kemudian menelpon salah satu broker yang bernama Robert. Jim mengenal Robert karena memang dialah orang yang telah menawarkan investasi dan menjamin uangnya. Setelah mendengar keluh kesah Jim dan meminta uangnya dikembalikan, Robert dengan santainya mengatakan jika uang yang sudah masuk tidak akan dikembalikan kepada nasabah karena ini adalah kesepakatannya. Sekembalinya pulang, Jim yang sudah muak dengan Robert kembali dihadapkan dengan sebuah kenyataan di mana pihak bank telah menagih bunga hutang yang sudah mereka pinjam sebelumnya. Selain itu, ia juga mendapatkan surat dari broker yang mengharuskan Jim membayar $60.000 karena alasan yang tak jelas. Jim yang tahu ia sudah dijebak oleh Robert kemudian menelponnya dan mengancam bahwa ia akan menuntut di pengadilan. Keesokan harinya, Jim mendatangi seorang pengacara sebagai pembela di meja pengadilan nanti. Setelah mengatakan seluruh tuntutannya, Jim harus mengeluarkan sejumlah uang lagi agar nanti di meja pengadilan akan mendapat pembelaan. Keesokan harinya setelah jam makan siang seperti biasa, ketika teman Jim mengetahui apa yang menjadi kesulitan Jim saat ini, namun mereka juga tidak banyak membantu lantaran mengalami kesulitan masing-masing. Jim tidak ada pilihan lain selain ia harus membayar hutang agar bunganya tidak membesar. Ketika Frank dan Freddy telah pergi, Sean sebagai sahabat terbaik Jim merelakan uang tabungannya agar Jim dapat menyewa pengacara. Usaha terus dilakukan Jim sampai-sampai ia mendatangi bank dan meminta jalan keluar. Namun sudah menjadi rahasia umum di mana bank hanya baik kepada orang-orang yang memiliki uang.
Rosi sendiri masih terus melakukan pengobatan tanpa tahu jika suaminya sekarang sedang menanggung beban yang sangat berat. Singkatnya, setelah Jim mendapatkan uang dari Sean, langsung ia bayarkan kepada pengacara agar proses hukum secepatnya digelar. Usaha yang dilakukan Jim tak sampai di situ, ia juga menemui Pak Jaksa Penuntut Umum untuk melaporkan broker yang sudah menjebaknya. Namun di sana Jim tidak dilayani dengan baik lantaran ia hanya pria miskin yang tidak punya apa-apa. Jim frustasi dengan kehidupan ini hanya bisa merenung di pinggir sungai sambil menyesali nasibnya yang terus mengalami kesialan. Ia terus direndahkan dan bahkan tidak digubris saat menentang ketidakadilan ini. Yang ia punya hanyalah Sean yang selalu mensupportnya dan memberikan semangat untuk menguatkan mentalnya. Namun apalah daya, kehidupan Jim yang terus seperti ini tidak sama sekali berubah dari minggu ke minggu. Ia terus mengalami kesulitan dan bahkan untuk memenuhi kehidupan ia dan istrinya harus berhutang sana-sini. Di suatu hari, Rosi menolak untuk menjalani perawatan dikarenakan kondisi keuangan mereka benar-benar hancur. Rosi juga telah mengetahui jika Jim sekarang benar-benar bangkrut dan tidak memiliki sepeser pun tabungan. Ditambah lagi sebuah surat bank yang menyatakan jika rumah yang menjadi satu-satunya aset akan ia sita. Merasa putus asa, Jim kemudian menghubungi pengacaranya yang tak kunjung memberikan kabar baik. Sang pengacara yang sudah ia bayar dengan uang yang diberikan Sean justru mengatakan jika broker dilindungi oleh hukum dan tidak bisa untuk dituntut. Rosi yang mendengar hal itu merasa putus asa dan bersalah dengan suaminya. Ia beranggapan jika sumber dari masalah yang dialami keluarganya bersumber dari dirinya. Jim yang tidak mau membuat istrinya berpikir yang bukan-bukan pergi izin untuk kembali bekerja. Sekembalinya di kantor, Jim mendapat kabar buruk lagi di mana ia mendapatkan pemecatan dikarenakan alasan yang sangat tidak masuk akal. Rosi yang terus menyalahkan dirinya membuat keputusan final di mana ia akan mengakhiri hidupnya demi menebus seluruh kesalahannya selama ini. Setelah Jim sampai di rumah, Jim menemukan sebuah surat wasiat di mana cincin pernikahan juga telah di atasnya. Jim yang panik kemudian langsung berlari ke kamar Rosi dan menemukan ia sudah bersimbah darah. Meskipun Jim sudah menghubungi ambulan, nyawa Rosi tidak bisa diselamatkan dan di hari itu merupakan hari yang paling buruk dalam hidup Jim. Singkat waktu, Jim yang hidup menduda, miskin dan pengangguran hanya menghabiskan waktunya untuk mabuk dan tak tahu arah hidupnya. Sean yang terus mencoba menghubunginya juga ditolak karena ia masih tidak percaya jika hidup yang sesingkat ini akan berakhir sangat menyedihkan. Di sebuah malam, Jim melihat dari kejauhan mantan bosnya yang sedang bersenang-senang. Di sana Jim secara tidak sengaja mendorongnya hingga ia pun tewas tertabrak sebuah mobil. Kejadian tersebut langsung diberitakan TV nasional dan menyatakan jika korban telah mabuk dan dianggap kecelakaan murni tanpa adanya tersangka. Dan disinilah Jim yang mulanya hanya diam tanpa melakukan tindakan memiliki sebuah rencana gila yang menjadi adegan inti dalam film ini. Jim kemudian mendatangi toko buku dan majalah di mana ia mengumpulkan data tentang orang-orang menjadi dalang di balik bobroknya sistem ekonomi kapitalisme ini. Ujian rupanya tak kunjung reda di mana pihak bank datang dan mengatakan jika rumah Jim akan segera disita. Rumah yang menjadi saksi kehangatan keluarganya harus segera ditinggalkan secepat mungkin oleh Jim. Dan di hari itu keputusan yang sudah bulat membuat Jim kemudian mengemasi baju dan senjata yang ia miliki sewaktu bertugas di agen keamanan dulu. Untuk sementara waktu, Jim kemudian tinggal di sebuah motel tua usang yang sangat murah. Sean dan kedua teman polisinya kemudian menghubungi Jim dan mengatakan jika mereka siap memberikan bantuan. Namun Jim yang sudah menyusun sebuah rencana hanya mengatakan jika dirinya saat ini belum bisa berkumpul dengan alasan yang sangat klasik. Merasa jika aksinya tersebut harus didukung dengan banyak amunisi, Jim datang ke toko senjata dan membeli beberapa pistol untuk melancarkan aksinya. Tak hanya itu, Jim yang tidak punya uang untuk menyewa tempat latihan hanya memanfaatkan tempat sepi untuk mengasah skillnya. Merasa jika semua rencananya telah matang, Jim kemudian beraksi dengan membunuh target pertama di saat ia baru saja keluar dari mobilnya.
Berita yang mengabarkan jika wakil presiden pialang terkenal telah mati tertembak seseorang. Polisi masih kesulitan menyelidiki kasus tersebut lantaran tidak menemukan bukti apapun. Berlanjut, Jim berencana akan membunuh target berikutnya, di mana ia adalah Menteri Keuangan yang sangat bertanggung jawab dengan semua masalah ini. Pada aksi tersebut, Jim mendatangi rumah Pak Menteri dan menembak dengan gaya snipernya dari kejauhan. Berita terus mengabarkan jika adanya teror yang mengincar para petinggi negara di sektor keuangan. Namun Jim yang tidak pernah meninggalkan jejak dalam aksinya, tak ada satupun pihak berwajib yang bisa menangkapnya. Berita tersebut sampai di telinga Jeremy, si otak di balik investigasi bodong. Ia kemudian menyuruh sekretarisnya menyewa agen keamanan khusus untuk melindunginya. Jim yang sudah bisa menjalani hidup normalnya kemudian menemui teman-temannya di tempat biasa. Mereka sangat senang karena akhirnya Jim sudah bisa melewati titik terendah dalam hidupnya. Obrolan tersebut kemudian terfokus kepada teror yang sedang terjadi di Amerika. Jim yang terbuka dengan teman-temannya mengatakan jika pelaku tersebut adalah dirinya sendiri. Namun ketika teman Jim hanya menganggap lelucon dan dikarenakan Jim yang mereka kenal adalah Jim yang sangat patuh kepada hukum. Keesokan harinya Jim kembali melakukan aksinya di mana ia menyamar sebagai OB di kantor investasi milik Jeremy. Di sana Jim mempelajari seluruh sudut ruangan dan tempat di mana targetnya akan ia habisi. Jim kemudian menelpon Robert, si broker yang telah menipunya untuk bertemu di kantornya. Jim berbohong dengan alasan jika ia hendak berinvestasi lagi setelah mendapatkan uang dari menjual chip yang sangat banyak. Dengan semangat, Robert yang mata duitan kemudian segera pergi ke kantor di mana Jim telah mengincar kepalanya. Tak hanya itu, Jim yang sudah seminggu mempelajari sudut ruangan di mana para broker-broker bekerja menipu para korbannya mulai membidik satu persatu dengan snipernya. Setelah menghabisi seluruh targetnya, Jim kemudian membakar senjatanya untuk menghilangkan jejak. Dengan menggunakan sebuah topeng, Jim kemudian mendatangi satu persatu anak buah Jeremy dan kembali membantainya. Pada adegan epiknya, Jim kemudian mendatangi Jeremy, si otak yang telah membuat kebijakan gila. Ia kemudian membuat skema jebakan di mana dengan sengaja meletakkan pistolnya yang sudah kosong dan sengaja membuka identitasnya. Jeremy yang melihat Jim lengah berhasil merebut pistol dan menodongkan ke arahnya. Bersamaan dengan itu, para polisi yang datang melihat kejadian tersebut dan langsung melumpuhkan Jeremy. Siasat tersebut membuat seolah-olah pria bertopeng yang sudah menembaki seluruh orang adalah Jeremy. Siasat tersebut sukses dijalankan Jim di mana polisi menganggap jika Jim adalah korban dengan bukti luka tembakan di lengannya. Para teman-temannya yang sudah menunggu Jim di bawah hanya bisa diam setelah mereka sadar jika perkataan Jim sebelumnya adalah benar. Namun Sean, Frank, dan Freddy menjaga rahasia tersebut rapat-rapat dan membiarkan Jim menegakkan hukum sesuai dengan seharusnya. Dan tak lama kemudian film ini pun selesai. Sedikit membakongkan di awal film karena terkesan film drama yang alurnya sangat lambat. Namun ternyata di bagian tengah sampai akhir film, kita disuguhkan banyak adegan epik di mana Jim sebagai aktor utama mampu memerankan aktingnya dengan sangat baik. Terlepas dari aksi Jim, silahkan kalian nilai sendiri, wahai penontonku yang sangat budiman.